Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan mengenai teknologi dan media sosial pada mata perkuliahan perilaku konsumen. Nama anggota Hana Fatmawati, Isnaini Fitriati, dan Maulana Sajaya. Yang pertama adalah teknologi terkait perilaku konsumen. Teknologi informasi adalah suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang relevan, akurat, dan tepat, yang digunakan dalam keperluan pribadi, bisnis, dan pemerintahan, merupakan informasi strategis untuk mengambil keputusan. Dengan teknologi, perusahaan melakukan inovasi seperti di era ekonomi digital dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi. Penggunaan teknologi ini dapat dilihat dari maraknya kemunculan perusahaan startup dan vintage di Indonesia. Jenis-jenis teknologi yang terkait dengan perilaku konsumen ada startup dan juga vintage. Startup adalah merujuk pada semua perusahaan yang belum lama beroperasi, di mana perusahaan sebagian besar merupakan perusahaan yang didirikan berada dalam fase pengembangan dan penelitian untuk menemukan pasar yang tepat. Menurut Steve Blank mendefinisikan startup sebagai organisasi yang dibentuk untuk mencari model bisnis yang reputable dan scalable. Menurut Ronald Wida, startup bukan hanya sekedar perusahaan baru yang memanfaatkan teknologi, namun juga mengenai jasa dan gerakan ekonomi rakyat yang bisa mandiri tanpa bantuan perusahaan-perusahaan yang lebih besar. Kriteria startup, di mana perusahaan kurang dari 3 tahun, jumlah pegawai kurang dari 20 orang, pendapatan kurang dari $100.000 per tahun, umumnya beroperasi dalam bidang teknologi dan produk yang dibuat berupa aplikasi dalam bentuk digital. Faktor kepraktisan merupakan faktor yang dipertimbangkan konsumen dalam melakukan keputusan pembelian dengan menggunakan aplikasi startup e-commerce. Pembelian melalui aplikasi startup secara online dirasakan konsumen lebih mudah dan menyenangkan, di mana calon pembeli dapat memilih barang yang diinginkan melalui aplikasi online smartphone, sekaligus melakukan pembayaran fitur yang tersedia di aplikasi, dan barang akan diantar ke alamat konsumen, sekaligus konsumen dapat memonitor status pengirimannya. Materi selanjutnya yaitu adalah fintech. Fintech merupakan singkatan dari finansial teknologi. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti teknologi finansial. Fintech ini merupakan implementasi dan pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan layanan jasa perbankan dan keuangan yang umumnya dilakukan oleh perusahaan rintisan yang memanfaatkan teknologi software, internet, dan komunikasi. Teknologi finansial ini diartikan sebagai penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, ataupun jasa, model bisnis baru, serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan juga efisien, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran. Bentuk dasar dari fintech ini ada 6 macam. Yang pertama adalah pembiayaan, yang kedua adalah investasi, yang ketiga adalah pembayaran, yang keempat adalah asuransi, yang kelima adalah lintas proses, dan yang terakhir adalah infrastruktur. Penjelasan berikutnya yaitu adalah peran fintech. Peran fintech atau finansial teknologi ini juga memiliki peran penting dalam mengubah perilaku konsumen serta ekspektasi konsumen, diantaranya yaitu dapat mengakses data dan informasi kapan saja dan dimanapun, serta menyamaratakan bisnis besar dan kecil sehingga cenderung untuk memiliki ekspektasi tinggi meski terhadap bisnis kecil yang baru dibangun. Yang selanjutnya yaitu media sosial. Media sosial dengan domain internet menjadikan proses penyampaian informasi
menjadi sangat cepat dan real time. Dengan platform media sosial selalu memenuhi kebutuhan interaktivitas individu, kebutuhan informasi semakin terakomodir sesuai yang dibutuhkan. Arus informasi semakin deras dan dapat dengan mudah diperoleh tanpa harus menunggu informasi diproduksi dan disiarkan terlebih dahulu oleh korporasi media. Media sosial, pemanfaatan media sosial memiliki peran yang cukup besar. Tentu pelaku bisnis melihat ini sebagai sebuah peluang. Industri-industri sudah mulai meninggalkan pola lama dalam memasarkan produk. Fungsi internet terlebih media sosial dapat menjangkau peluang menawarkan produk lebih luas dan menjadi saluran untuk mempertemukan supply dan demand. Media sosial, penggunaan media sosial secara tepat akan menarik para konsumen untuk membeli produk atau jasa. Dari sekian banyak media sosial yang muncul, ada beberapa yang sangat direkomendasikan untuk dipakai sebagai sarana berpromosi, sebagai contoh Facebook, Twitter, Instagram, Line, WhatsApp, BlackBerry Messenger, YouTube, dan lain sebagainya. Pencarian informasi dan kemudahan penggunaan media sosial merupakan tahapan terpenting untuk pengambilan keputusan dalam berbelanja di jejaring sosial. Media sosial, hal ini menandakan bahwa media sosial sebagai salah satu alat atau metode yang cukup mudah untuk diakses sebagai salah satu alternatif pilihan berbelanja, memilih barang dan mengetahui harga barang melalui internet menjadi sebuah kegiatan yang sangat mudah, hanya perlu beberapa klik. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.